Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di channel Suara Rohani Kristen. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Basjir tentang saling menolong sesama. Dan sebelum kita mendengarkan khotbah pada malam hari ini, saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang terambil di dalam Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Yang percaya Tuhan di tengah kita memberkati, kita katakan bersama amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara, silakan duduk. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Ada masalah pun tetap luar biasa. Bapak Ibu, tema hari ini adalah hidup ya. Kita ini hidup untuk menolong sesama kita. Hari-hari ini ya, menolong orang lain itu rasanya ya sudah jarang terjadi, saudara ya. Contoh kita lihat kadang banyak video-video beredar, istri disiksa sama suami, nggak ada yang nolongi, saudara. Semua ngambil HP, malah syuting untuk konten. Karena orang berpikir nggak usah ikut-ikut lah ya, nanti kita juga ikut-ikutan terseret. Padahal Alkitab berkata, kita ini ya harus belajar untuk hidup saling menolong sesama kita. Di dalam Galatia pasal 6 ayat 2 sampai 4, firman Tuhan berkata begini, saudara. Bertolong-tolonglah ya dalam menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ayat yang ketiga berkata, baca bersama 1, 2, 3. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu diri sendiri. Baiklah, ayat berikutnya, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Di tengah masa yang sukar, ya Alkitab itu memang tidak pernah salah berkata bahwa di akhir zaman kasih akan menjadi semakin tawar. Kita melihat hari-hari ini, saudara, orang ya semua berlomba-lomba, semua apapun dihitung dengan uang. Ya, kemarin hampir kita nanti ibadah 17 enggak bisa nyanyi lagu Indonesia Raya karena kena royalti. Jadi saya bisa bayangkan kalau hormat gerak dalam hati saja. Ya, untung Tuhan bukan manusia loh. Kalau Tuhan kasih kita kena royalti untuk oksigen, mati nggak kita? Mati, ya. Tapi manusia semua diukur dengan uang, saudara. Ya, satu restoran kemarin putar lagu di restorannya ini kena pidana, akhirnya membayar ganti rugi 2,2 M. Dia putar burung berkicau juga kena royalti. Burungnya yang terima royaltinya. Ya, burung berkicau, saudara, kena royalti sekarang. Makanya di pasar burung itu ada burung, saudara, berkicaunya pintar. Tanya berapa ini harganya? 1 M. Wih, mahal ya. Ada satu diam terus, ini berapa? 2 M. Ini cuma dia mahal. Iya, lagu yang dinyanyikan tuh ini yang cipta. Makanya mahal dia 2 M, karena dia pencipta lagunya itu ternyata dinyanyikan burung sebelah. Jadi karena kena royalti, jadi harganya 2 M tuh burung. Ya. Lah itulah manusia, saudara, di akhir zaman ya semua ya memang dihargai dengan uang. Tapi di tengah masa yang sulit seperti ini, ingat kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Makanya dikatakan manusia itu makhluk. Dulu saudara belajar di sekolah dikatakan manusia itu makhluk apa? Tidak dikatakan anjing itu makhluk sosial, tidak. Monyet itu makhluk sosial, tidak. Tapi manusia adalah makhluk. Kenapa dikatakan manusia itu makhluk sosial? Kenapa? Ya, kita ini hidup bergantung sama orang lain dan kita juga hidup harus saling tolong menolong. Nah, kalau ada orang Kristen yang tidak sosial, itu enggak tahu diciptakan serupa dan segambar dengan siapa itu. Memang kita tahu ketika dosa masuk dalam hidup manusia, gambar diri Allah itu rusak. Makanya Yesus Kristus datang, mati di atas kayu salib, untuk kemudian gambar diri kita ini dipulihkan kembali.
kepada settingan awal serupa dan segambar dengan Tuhan. Tuhan itu suka nolong nggak saudara? Suka. Kita mengharapkan pertolongan Tuhan enggak? Kalau ditolong Tuhan saudara senang enggak? Kalau nolong orang saudara senang enggak? Insya Allah ya. Jadi harusnya kita menyadari bahwa ya memang kita ini harus saling tolong menolong karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Nah, alasan pertama kenapa kita harus saling tolong menolong, ayat yang kedua tadi Galatia 6 berkata, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu karena demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kita semua sudah menerima keselamatan itu gratis di dalam nama Yesus. Tapi ketika kita sudah menerima, maka kita harus menghidupi hukum Kristus supaya satu saat waktu kita mati, kita bisa dan berhak untuk masuk surga. Jangan berkata begini, kan kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, Bu. Memang, tidak ada orang bisa selamat karena perbuatan baik. Tapi waktu kau sudah terima anugerah keselamatan itu, kau harus kerjakan keselamatan itu dengan kita hidup memenuhi hukum Kristus. Kenapa kita harus tolong menolong? Karena demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bukan soal kita mau atau tidak. Berapa waktu lalu ada orang membutuhkan pertolongan. Saya telepon adik saya di Sulawesi. Tolong kamu pergi lihat itu loh. Coba lihat keadaannya apa yang dibutuhkan. Coba tolong. Adik saya jawab, kalau ingat perbuatannya sih saya enggak mau nolong. Saya bilang, jangan kau ingat-ingat perbuatan orang yang menyakitkan. Kita menolong bukan karena orang itu baik. Dan jangan halangi setiap perbuatan baikmu hanya karena ingat kelakuannya orang itu sama kita. Terus akhirnya saya kasih pengertian, adik saya bilang, yaudahlah nanti saya pergi. Ini karena demi Tuhan Yesus saja. Nah ya itu namanya kau memenuhi hukum Kristus. Kalau kita melihat orang menolong karena dia baik sama kita, Tuhan bilang apa gunanya? Orang dunia pun melakukan hal yang sama. Bagaimana kita bisa mengalahkan kejahatan hanya dengan ketika kita mengalahkan kejahatan dengan kebaikan saudara. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Karena tidak semua orang Kristen yang sudah menerima Tuhan Yesus itu bisa masuk dalam kerajaan sorga. Kalau kita nggak mematuhi hukum Kristus, tidak bisa saudara. Saya serius ingetin ini. Ya, saya kasih contoh misalnya orang ya ngajukan visa untuk ke Amerika atau Australia. Dia dapat 3 tahun. Visa sudah ada, tiket sudah ada, persyaratan semua komplit. Dia bisa berangkat ke Australia? Bisa. Apakah dia bisa tinggal selamanya di sana? Tidak bisa. Dia harus ngikuti semua ketentuan, ya misalnya 3 tahun sampai 3 tahun. Bisa nggak dia pulang sebelum waktunya? Dipulangkan, dideportasi bisa? Bisa. Kalau dia tidak mematuhi hukum yang berlaku di negara tersebut, pasti pulang. Karena setiap negara itu hukumnya beda. Kalau kita di luar negeri, jangan kau bawa aturan-aturan Indonesia ke sana. Di Indonesia orang lewatin lampu merah masih aman. Di sana kita kalau lewat lampu merah langsung kena denda. Nama kita tercatat itu sudah bikin pelanggaran 1 kali. Di luar negeri contoh kita pelihara anjing saudara. Kau nggak bawa anjing jalan-jalan 1 minggu. Itu tetanggamu lapor, kau bisa dipenjara loh. Di Indonesia tidak, biar anjing di RW tidak ada yang lapor. Ya enggak saudara, mau kau siksa anjingmu, mau kau apa, enggak ada yang peduli. Karena kalau di luar negeri itu, kalau ada gempa atau apa yang pertama harus ditolong wanita dan anak kecil. Nomor 2, hewan peliharaan seperti anjing. Nomor 3 baru laki-laki. Jadi anjing menempati urutan nomor 2 loh. Itu enggak tahu salahnya di mana ya. Ya itu namanya aturan negara di sana. Kalau kau melanggar aturan negara di sana, ya makanya orang banyak dideportasi, dipulangin paksa. Kalau sudah dipulangin paksa nggak bisa lagi ke sana. Kalau kita mengaku warga kerajaan Allah, maka hidup kita harus berubah mengikuti hukum kerajaan Allah. Nggak bisa seenak-enaknya, saya kan Kristen sudah bertobat pasti masuk surga. Nggak bisa saudara. Kau harus memenuhi hukum Kristus. Salah satunya adalah dengan menolong
sama. Menolong sesama itu nggak perlu harus pikir, oh iya saya harus ngasih uang 200 M. Nggak usah kayak begitu, itu juga nggak mungkin toh. Parkir, berapa itu parkir? 5.000, kasih 10.000. Nggak usah kembali. Kau sudah berbuat kebaikan yang kecil. Amin. Kembali 3.000 ditunggui. Belum pergi Pak. Sebelum balik loh 3.000. Tapi ada loh orang-orang Kristen pelit begitu ada. Kristen pelit banyak. Alkitab bilang orang kikir tidak masuk surga. Ternyata bukan cuma orang berzina, bukan cuma orang sundal, bukan cuma penjahat, pembunuh, enggak. Orang kikir tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bilang kanan kirimu, jangan pelit kau, nanti tidak masuk surga. Ingetin, enggak apa-apa ingetin. Ya, 1 rupiah dihitung saudara. Ya, jangan kita belajar untuk berbuat kebaikan. Karena demikianlah kita ini memenuhi hukum Kristus. Yang kedua, kenapa kita harus berbuat kebaikan? Ayat berikutnya tadi berkata begini, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal, maka ia, banyak orang Kristen tuh kepedean, merasa dirinya padahal tidak Contoh saudara ya, contoh. Kita mulai dari keluarga sajalah ya, dari keluarga. Nggak usah bicarain jauh-jauh, tolong satu RT kejauhan. Ya, walaupun memang harus kita tolong semua orang, tapi kita mulai dari dalam rumah dulu aja deh. Ya, sebagai suami, apakah engkau menjadi suami yang berarti di tengah rumah tangga dan keluargamu? Karena ada suami yang gini saudara, merasa berarti banget sama istrinya ini. Kamu itu ya setiap bulan tak kasih gaji 6 juta. Ngapain aja kamu? Gak pernah ada sisa, boros sekali hidupmu. Istrinya jengkel ngomong gini aja Pak. Mulai bulan ini aku cuti sebulan. Kau urus rumah tangga ya. Kau urus dengan gaji 6 juta itu. Kau pikir saya boros, kau urus. Suaminya catat. Makan sehari 100.000 sekali makan untuk satu rumah ini. Beli lauk, beli ini, beli itu. Berarti kalau satu hari 3 kali, taruhlah istrinya hemat-hemat bisa 150 sampai 200. Lalu bayar sekolah anak ya. Kalau anaknya 3, sekolahnya ya, apalagi sekolah-sekolah sekarang ya. Uang papa habis. Ya. Sangu papa habis. Lalu uang listrik, uang ini, uang itu ditotal sama suaminya. 8 juta pengeluaran tiap bulan. Suaminya bilang sama istrinya, selama ini kau keluarin 8 juta sebulan. Kan aku ngasih kau 6 juta, 2 juta dari mana? Mujizat Pak. Mujizat itu, mujizat. Aku tuh gak pernah beli skincare, kata istrinya, gak pernah beli baju. Saya itu pakai masker putih telur sama tepung beras Pak. Kinclong kagak, kriuk iya. Puas kau, puas. Tapi kayak gitu suaminya merasa sudah berarti banget. Hello. Kau itu berarti bukan karena kau bisa kasih uang terus istrimu. Enggak, bapak-bapak coba sesekali pulang ngomong ke istrinya, Ma, aku Sabtu ini libur. Aku yang nyuci ya, kamu gak usah ngapa-ngapain. Hal-hal kecil yang bisa menjadi berarti bagi orang. Istri-istri ya, ayo jadi penolong buat suamimu. Anak-anak di rumah, bisa nggak engkau hidupmu jadi berarti di tengah keluarga? Tolong orang tuamu ya, anak-anak muda kalau lagi maknya masak, mbok dibantu karena tidak selamanya ibumu, ayahmu tuh ada bersama-sama kau. Satu saat ketika kau pengen nolong, dia kadang udah nggak ada, hidup ini nggak ada yang tahu. Amin. Nggak ada yang tahu hidup ini. Saya pengen gini deh, kita uji diri kita nih berarti atau tidak, saudara? Coba, ya kalau sebagai seorang suami kau ada di rumah dan tidak ada, itu ada perbedaan enggak? Jangan sampai suami kalau enggak ada di rumah, istri dan anaknya bilang, kita happy ya kalau enggak ada papa di rumah. Nah, itu berarti kehadiran itu tidak berarti, malah jadi batu sandungan. Dia senang kalau kau pergi jauh-jauh tuh senang dia. Ya anak-anak, kalau hidupmu itu berarti di rumah, kau pergi keluar kota 1 hari, makmu bilang begini, makanya rumahnya kotor ya, soalnya
Ternyata anakku lagi pergi tugas keluar kota ya. Selama ini kan dia yang tiap pagi nyapu. Jangan sampai kau pergi terus makmu bilang gini, makanya rumah bersih, anak-anak semua lagi pergi soalnya. Nah, itu berarti hidupmu nggak berarti. Saya serius loh saudara. Kita ini sedang menuju kepada kematian yang nggak ada orang yang tahu. Dan ada statement yang berkata begini, kalau gajah mati meninggalkan gading. Kalau harimau mati meninggalkan belang. Kalau orang mati tinggalin apa? Utang. Jangan ya, sebelum mati lunasin utangmu. Meninggalkan amal kebaikan yang akan diingat. Satu saat kita ada di peti, adakah orang akan datang dan menangis ngomong, dia baik banget loh, ya ampun selama dia hidup aku rasain loh kebaikannya. Kalau kau mati, apakah istrimu akan nangis di petimu dan berkata, ya Tuhan dia jadi suami yang baik. Atau istrimu bilang, akhirnya mati juga dia Tuhan, kenapa enggak dari dulu, dari ini aku tunggu-tunggu. Loh benar enggak saudara? Ya, anak-anak muda, kau itu artimu dalam keluarga apa? Atau cuma kau itu ada kalau, mak uang, pak uang, yang lainnya enggak dirasakan apa-apa kehadiranmu itu di rumah. Mari kita mulai dikatakan sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal dia sama sekali tidak berarti maka dia menipu diri. Nah banyak orang Kristen tuh yang menipu diri pakai topeng saudara hidupnya. Sehingga ternyata dia tuh enggak berarti tapi merasa berarti. Suami merasa berarti sudah kasih uang 6 juta padahal pengeluaran tiap bulan 8 juta please ya. Kita berdoa karena hidup ini enggak pernah ada yang tahu sampai kapan kita ada di dunia. Berapa waktu yang lalu ya dari GBI FIFA kehilangan satu orang worship leader ya, Ibu Susan. Saya kaget waktu ya Bu Gembala telepon sudah meninggal. Itu singkat sekali, cuma hari Sabtu pijat refleksi kakinya bengkak, Minggu pagi masih video call sama teman-teman pelayanan. Maaf aku enggak bisa pelayanan hari ini, kakiku masih bengkak. Senin pagi udah meninggal. Tidur cuma lewati 1 malam meninggal loh. Semua syok kaget, ya ampun kemarin masih telepon. Hidup ini benar-benar gak ada yang tahu saudara. Ya, yang syok orang yang ditinggalkan, ya ampun gak sangka. Semua saya sampai ya ampun Bu sakit apa Bu. Tadi waktu nyanyi lagu itu lagu kesukaannya dia setiap kali saya khotbah di Robinson itu dia selalu nyanyi lagu itu. Makanya tadi sambil sama suami, lagu kesukaannya Bu Susan nih. Sekarang orangnya udah gak ada saudara. Dan perginya cepet sekali cuma 1 malam pijat refleksi kakinya bengkak. Tiba-tiba ya tidur malam udah gak bangun begitu aja. Kenapa kita harus berbuat kebaikan menolong sesama dalam hal-hal yang kecil aja. Karena gak pernah ada yang tahu loh hidup ini sampai kapan. Amin. Gak pernah ada yang tahu hidup kita ini sampai kapan. Dan kenapa kita harus melakukan kebaikan menolong sesama. Tadi dikatakan di sana saudara bahwa baiklah tiap-tiap orang ayat berikutnya menguji pekerjaannya sendiri maka kamu bisa bermegah karena keadaanmu dan bukan karena keadaan orang lain. Berhentilah bangga dengan hidup orang lain tapi banggalah dengan hidupmu sendiri karena kau sudah menjadi berarti bagi keluargamu. Ya. Supaya kalau nggak ada kita tuh orang merasa kehilangan. Aduh nggak ada dia rasanya. Dulu dia ya begini waktu kita mati. Apa yang akan orang tulis tentang hidupmu, kenangan apa gitu saudara. Uji dirimu sendiri. Lalu firman Tuhan berkata begini saudara. Kenapa kita harus sungguh-sungguh hidup menolong sesama? Pengkhotbah 11 ayat yang pertama dikatakan begini. Pengkhotbah 11 ayat yang pertama. Lemparkanlah rotimu ke air, ya Pengkhotbah 11 ayat yang ke-1. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Artinya apa? Semua kebaikan yang kau lakukan, itu akan berbalik kepada dirimu sendiri. Itu orang yang kau lakukan kebaikan, dia mau hargai kau atau tidak. Tuhan itu menakar setiap kebaikan dan pertolonganmu kepada sesamamu. Itu ditakar sama Tuhan saudara. Jadi bukan urusan kita orang itu mau tahu terima kasih atau tidak. Lakukan aja terus kebaikan. Sebab yang menakar semua hal di hidupmu itu Tuhan. Karena dalam hidup ini ada prinsip tabur
tuai. Ini hukum alam dan juga hukum Allah. Ini hukum yang tidak bisa terbantahkan, hukum alam dan hukum Allah. Artinya apa? Segala sesuatu yang kau lakukan di bumi ini, Tuhan mencatat, sorga mencatat, tapi tanah juga mencatat. Itu hukum tabur tuai. Firman Tuhan berkata dalam Amsal pasal yang ke-11 ayat 17, ya. Amsal pasal yang ke-11 ayat 17, kita baca bersama. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Tetapi orang yang kejam, artinya begini, kalau kau murah hati kepada semua orang, kau sedang melakukan kebaikan untuk dirimu sendiri. Saudara pernah lihat enggak orang, itu orang kok mujur terus ya? Selalu ada keberuntungan, kemujuran yang Tuhan tuh bisa lakukan dalam kehidupan orang-orang. Pasti orang itu murah hati, saudara. Pasti orang itu murah hati. Baru mau begini ada jalan terbuka. Baru mau begini ya ada jalan terbuka. Saya beli rumah diskonnya sampai separuh. Sampai semua heran kok bisa segitu Bu. Ya saya nggak tahu. Itu kemurahan Tuhan. Ada orang yang bilang Bu anak saya itu daftar di sini. Katanya itu harus bayar orang dalam. Tidak ada satupun yang bisa masuk kalau nggak bayar sekian ratus juta. Saya berdoa Bu. Dan Tuhan jawab anak saya nggak bayar 1 sen pun. Itu kemurahan Tuhan, saudara. Orang yang mengalami kemurahan itu karena dia murah hati. Jadi jangan bingung kalau Tuhan tuh memberkati orang. Ya pasti karena orang itu murah hati. Tapi orang yang kejam itu menyiksa dirinya sendiri. Sebaliknya yaitu tadi saya bilang. Apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya. Tuhan gak pernah berhutang. Kemurahan hatimu itu dibalas oleh Tuhan, saudara. Dan apapun juga yang kita lakukan untuk orang lain, itu kita juga melakukannya untuk Tuhan. Lalu yang berikutnya, kenapa kita harus selalu menolong orang? Matius 25 ayat 34 tadi dibaca oleh Bapak Gembala. Matius 25 ayat 34 sampai 40, saudara. Satu saat ketika kita menghadapi tahta pengadilan Kristus, ada 2 barisan orang. Satu barisan sebelah kanan orang benar. Yang sebelah ini barisan sebelah kiri orang fasik yang masuk neraka. Yang sebelah kanan yang masuk surga. Nggak dibilang Kristen semua sebelah kanan. Yang bukan Kristen sebelah kiri, no. Tetapi orang yang melakukan hukum Tuhan atau tidak itu yang menjadi tolak ukur. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya. Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Terimalah kerajaan sorga yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sudah ada sorga ini sejak dunia dijadikan, sorga itu sudah ada. Dan sudah ditetapkan akan ada penghuninya di sana. Saudara percaya kan ada sorga toh? Saudara masih percaya ada neraka toh? Kalau enggak pulang saja. Ini benar-benar saudara. Ada satu kerajaan yang sudah disediakan Bapa bagi kita. Bahkan sebelum dunia ini dijadikan saudara. Lalu siapa mereka ini yang disuruh Tuhan baris sebelah kanan yang layak masuk sorga? Ayat berikutnya berkata begini. Sebab ketika aku lapar, aku bahasa huruf besar A, Tuhan. Tuhan bilang, karena ketika aku lapar kamu beri aku makan. Ketika aku haus kamu beri aku minum. Ketika aku seorang asing kamu beri aku tumpangan. Ya. Bahkan dikatakan ketika aku telanjang kamu beri aku pakaian. Ketika aku sakit kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang itu bingung dan mereka bertanya begini, Tuhan, kapan, bila manakah itu? Kapan kami melihat engkau lapar? Kapan kami melihat engkau lapar dan kami beri kau makan? Kapan kami lihat kau haus dan kami beri kau minum? Kapan Tuhan kami lihat engkau sebagai orang asing dan kami beri engkau tumpangan? Atau kapan Tuhan engkau telanjang dan kami beri engkau pakaian? Bila mana kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau. Dan Tuhan bilang begini saudara. Dan raja itu akan menjawab mereka.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk sesamamu manusia, walaupun dia seorang dari saudaraku yang paling hina, sama dengan kamu melakukannya untuk Tuhan. Amin, saudara. Kenapa kita harus saling menolong dengan orang lain? Karena apapun yang kau kerjakan untuk manusia yang paling hina sekalipun, itu sama dengan engkau lakukan untuk Tuhan. Dan apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, selalu akan ada upah. Kita nggak mengejar upah, tapi itu otomatis Tuhan akan beri. Saya kasih satu cerita, dan ini kisah nyata. Ada seorang ibu menulis kisah nyata dan penyesalannya yang berkepanjangan. Satu kali ada 2 orang ibu sama-sama masuk rumah sakit, mereka menghuni satu ruangan dengan 2 tempat tidur. Ibu yang sebelah kanan ini, saudara, tiap hari didatangi temannya bawa bunga, dikunjungi banyak, sampai bunganya itu penuh di atas meja sampai ditaruh ke lantai karena banyak bunga yang dikasih. Ibu yang sebelah sini, tidak ada satupun yang datang. Karena suster kasihan lihat itu sana dapat bunga banyak, ibu ini enggak. Susternya beli mawar 1 tangkai dan dia kasih buat ibu ini, saudara. Lalu ibu yang banyak bunga itu berkata dalam hatinya, kasihan ya dia nggak ada yang kasih bunga. Aku mau kasih 1 bungaku buat dia. Lalu dia mulai merenungkan hari itu, yang kuning aja. Tapi sayang loh, kuning ini kalau saya taruh di kamar saya bagus. Yang merah aja. Tapi merah ini juga kalau tak taruh di ruang tengah bagus juga karena itu hordennya merah. Yang ungu jangan buat kamar mandi, keren ini. Yang hijau aja, jangan juga. Dia tiap hari cuma merenung mana yang dia mau kasih. Dia tunda terus 1 kali dia keluar dari kamar mandi, dia kaget lihat tempat tidur sebelahnya kosong. Dan yang lebih mengagetkan lagi, ibu itu meninggalkan setangkai mawarnya itu dan ditulis dengan secari kertas, aku ndak bisa memberikan kamu apa-apa yang berarti karena aku ndak punya sesuatu yang berarti. Yang aku punya cuma satu-satunya bunga ini. Tapi karena aku mengasihi kamu, aku mendoakan kamu cepat sembuh. Dengan cinta aku berikan bunga ini. Ibu itu meneteskan air mata dan dia berkata, kenapa aku tidak memberi dia bunga itu? Kenapa aku menunda-nunda kebaikan untuk aku buat sama dia? Saudara, kita seringkali tidak punya banyak waktu. Sebab hidup ini nggak ada yang tahu. Tapi Tuhan berkata, apapun yang kau lakukan, yang sekecil apapun bagi sesamamu manusia walaupun dia hina, itu sama dengan engkau lakukannya untuk Tuhan. Jangan pernah tunda kebaikan hari ini. Buat istrimu, buat suamimu, buat orang tuamu, buat anakmu. Kenapa? Karena satu saat kita akan menyesali kalau kita nggak pernah berbuat apa-apa. Ketika dia sudah tidak ada. Atau ketika kita yang dipanggil pulang. Karena di dunia orang mati, engkau tidak lagi bisa melakukan kebaikan apapun. Karena itu selama Tuhan masih kasih kita waktu untuk melakukan sesuatu. Bilang sama Tuhan, beri kami kepekaan Tuhan. Beri kami kepekaan untuk bisa melakukan sesuatu. Kebaikan yang mungkin simpel dan kecil, tapi kami mau belajar melakukan itu. Saya undang para imam musik maju ke depan. Biar kita mau berkata sama Tuhan, Tuhan mampukan kami Tuhan. Untuk terus melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Mulailah belajar untuk mengasihi. Belajar peduli dengan orang-orang yang ada di sekelilingmu. Karena kita gak pernah tahu mereka ada di dunia ini sampai kapan. Bangkit berdiri bersama saudara. Jangan tunda semua kebaikan yang sudah Tuhan taruh di hati. Melakukan sesuatu yang kecil. Yang penting hidupmu bisa berarti bagi orang lain. Kasih-Mu yang mampukan kami Tuhan untuk melakukan semua kehendak-Mu dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah bersama-sama mendengarkan khotbah yang telah disampaikan oleh Ibu Pendeta Basjir tentang saling menolong sesama. Kiranya lewat khotbah yang telah kita dengar pada malam hari ini memberkati setiap kita orang percaya. Dan di akhir video ini kita akan sama-sama menyaksikan suatu renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Cornelia. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati.
Dalam Pemazmur pasal 42 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Judul bacaan kerinduan kepada Allah. Ayat yang pertama untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Dalam ayat yang kedua dia katakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Di dalam ayat yang ketiga, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Di dalam ayat yang keempat, air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di manakah Allahmu? Dalam ayat yang kelima, inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Di dalam ayat yang kelima, inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Rumah Allah berarti siapkan hati kita, bereskan hidup kita melalui firman Tuhan. Di dalam ayat yang ke-6, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Allah adalah penolong kita. Apapun yang kita bawa di hadapan Tuhan, Tuhan mampu menyelesaikan semua bagi kita. Dalam ayat yang ke-7, jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar. Dalam ayat yang ke-8, samudra raya kau panggil-panggil dengan deru air, terjunmu segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Tuhan selalu mendampingi kita. Tuhan bergaul karib dengan kita, sehingga kita selalu terjaga dan terbimbing oleh Tuhan sendiri. Dalam ayat yang ke-9, Tuhan memerintahkan kasih setianya siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian satu doa kepada Allah kehidupanku. Mari kita sebagai umat pilihan Allah berharap kepada Tuhan, karena Tuhan adalah satu-satunya penjawab doa yang pasti. Kalau kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, yang sukar menjadi gampang, yang sulit sekalipun Tuhan buka jalan bagi kita. Di dalam ayat yang ke-11, seperti tikaman maut ke dalam tulang, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku, sepanjang hari di mana Allahmu? Tuhan kita, kalau kita dudukkan dalam masalah kita, tidak ada masalah yang terjadi melebihi kemampuan kita, tetapi Tuhan ambil alih. Tuhan menempatkan kita di tanah yang rata, bermata air bagi kehidupan. Setiap orang yang mengandalkan Tuhan, yang selalu senantiasa menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-12, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Apabila kita berharap kepada Tuhan, di situ Tuhan hadir dan Tuhan menolong kita, menopang kita. Pasti kita merasa lega dalam pertolongan Tuhan. Baiklah kita pulang dalam firman, kita pulang bawa firman di dalam kehidupan kita selagi kita ada di muka bumi, dan kita percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Biarlah pada malam hari ini kita hidup di dalam firman, kita kuat di dalam firman,
Amin.